Gue gak ngerti dan jadi makin ragu. Apa ini bener-bener pilihan yang paling tepat buat gue join sama geng anak-anak IPA? Gue sadar, pasti anak-anak geng kabel kecewa sama sikap gue yang bahagia. Udah kalau kayak gitu gue bikinin lo minum dulu ya. Pasti haus kan? Bentar ya. Aman sih. Mamai. Kawan-kawan, kata orang sudah kedatangan pelanggan nih. Padahal baru jam segini toh. Kariko sudah lama kah di sini? Lumayan. Guys, Inyong tadi sama Rara juga baru nyampe kok, cuman Karikonya udah standby aja di food truck. Padahal food trucknya juga belum buka lagi. Oh iya Kariko, sebelumnya beta minta maaf tapi Kariko datang ke sini tuh memang ketemu sekaligus ngobrol sama Nona Rara atau memang mau jajan di Katorang punya food truck juga. Soalnya kan Katorang baru mau siap-siap buka food truck. Pakai nanya segala lo, Div. Udah deh guys, kita mending siap-siap buka food truck aja yuk. Siapa tahu kan Kariko bisa jajan di food truck kita ya, guys. Masuk Ani. Sekarang Bang Riko jadi pelanggan eksklusif dong. Ya sudahlah teman-teman mari Katorang siap-siap buka food truck toh. Ya. Yuk. Kariko. Siap. Duduk dulu ya. Yuk. Ayo sudah. Sorry banget ya kak. Wow, seru ya. Iya sorry banget heboh. Kata Ibu. Parah. Ngapain lo kesini? Ya. Kamu pakai nanya lagi dia mau ngapain kesini. Aduh, Bule kenapa lama banget sih nganterin Pak Jaya sama Pak Togar ke depan? Gue kan jadi canggung banget ditinggal berdua sama Brian. Coba aja di sini ada yang botol kecap. Michelle kenapa diem terus gini ya? Apa dia nggak nyaman berdua sama gue di sini? Sebenarnya gue pengen nanya soal Aldino dan Rifki ke Michelle, tapi kayaknya ini bukan waktu yang tepat deh. Brian, nggak apa lo duluan aja. Michelle, gue cuma mau ngucapin terima kasih karena bule lo, nyawa gue bisa selamat. Gue nggak bisa bayangin seandainya nggak ada bule lo di tempat kecelakaan gue tadi. Gue yakin mungkin nyawa gue nggak bakal bisa tertolong. Iya, gue juga nggak bisa bayangin kan pas gue jatuh dari para layang, lo nggak lewat hutan sana, nyawa gue juga mungkin nggak bakal selamat, Brian. Duh Alando, memangnya kamu tuh lo kenapa? Kok bisa nyawa mau hilang? Oh, jadi Brian pernah nyelamatin aku Bule pas aku jatuh dari para layang karena cuaca buruk, ya kan Bray? Aku cuman kebetulan lewat aja bule. Aku yakin semua orang pasti bantuin Michelle kalau ngeliat kondisi dia kayak gitu. Sejak pertama aku lihat anak ini, aku pancen wis yakin kalau dia itu anak yang baik. Ternyata bener kan dugaanku. Cah Bagus ini pancen apik atine. Lek koyok ngene, mendingan Cah Ayu sama Cah Bagus saja. Daripada sama Cah Medik si Rifki anaknya Mas Roy ku, males. Gak ada kamu gini berasa sepi banget sih yang di sini. Padahal tadinya aku pikir bakal ada kamu. Pak, ada Rifki tuh. Ya udah, bentar ya. Aman. Kapan dateng? Dari tadi? Kok gue nggak lihat lo sih? Kenapa lagi? Jangan bikin gue cemas, jangan bikin gue bingung. Kenapa? Ngomong. Gue lagi banyak pikiran aja, Fam.
Gue lagi ngerasa kalau hubungan gue sama yang kerupuk kulit itu lagi buram gitu loh. Buram? Rifki, lo gak usah ngaco. Apanya sih yang buram? Lo jangan overthinking kayak gitu. Cuma karena sekarang Michelle itu diantar jemput sama bulenya, ya? Kenapa sih lo harus mikir yang jelek-jelek gitu? Ya tapi masalahnya nggak sesimpel itu doang kali, Fafa. Emang ada masalah apa lagi sih sama Michelle? Ya sekarang Michelle itu sering diantar jemput sama bulenya. Itu karena bulenya itu nggak suka kalau Michelle deket-deket sama gue. Terus, sekarang lo mau nyerah gitu aja? Ki, bulenya Michelle kayak gitu karena dia belum mengenal lo lebih baik, lebih dalam. Tapi, kalau nanti bulenya Michelle itu udah mengenal lo lebih baik lagi, gue yakin kok pasti dia orangnya welcome. Ya lo buktiin aja dong kalau lo tuh cowok yang pantas buat dampingin Michelle. Gitu loh. Kenapa harus mikir aneh-aneh? Kan? Gue udah kasih semangat, bukannya iya juga ya, Fa. Ini malah diem. Gue bingung. Bener-bener bingung. Rifki, lo itu seorang pejuang. Masa lo gara-gara masalah kayak gini doang, lo jadi lembek? Harusnya lo tuh mikir gimana caranya lo bisa ngambil hati bulenya Michelle. Gitu loh. Ya tapi gue nggak tahu gue bisa apa enggak. Orang kelihatan banget itu bulenya Michelle tuh nggak suka banget sama gue. Ya ampun, belum juga dicoba. Tahu dari mana bulenya nggak suka banget? Apalagi sekarang lo udah ada kartu as. Udah pegang kartu as. Restu ibunya Michelle, Tante Mila. Iya, tapi permasalahannya ibunya Michelle kan nggak ada di sini. Jadi gimana dia mau bantuin hubungan gua sama yang kerupuk kulit? Apa? Gue bingung deh. Gue heran banget ngeliat lo kayak gini, sumpah, seriusan. Karena nih ya, Rifki Atila Pratama, sahabat gue dari bocil yang gue kenal, gak pernah putus asa kayak gini. Dia selalu berjuang untuk orang yang dia sayangi. Tapi gue gak tau kenapa lo jadi lembek dan lemah kayak gini. Ya gue sendiri juga nggak tahu gue lagi kenapa tiba-tiba kayak gini. Gue ngerasa bukan diri gue sih yang kayak gini. Gue nggak tahu deh. Oke, sekarang lo tenangin diri lo dulu, ya. Semua masalah yang lo hadapin sekarang itu pasti ada jalan keluarnya. Pasti. Lo tau kan gimana perjuangan gue sama Farel dulu? Pas awal ada Kariko. Susah banget buat dapet restunya Kariko. Tapi lo lihat sekarang. Kariko udah berusaha nerima gue sama Farel. Karena Farel itu udah nunjukin dia berjuang buat nunjukin kalau dia tuh tulus sama gue, dia setia sama gue, dia sayang sama gue. Makanya sekarang Kariko luluh. Nah, yang harus lo lakuin sekarang dan yang harus lo pikirin, gimana caranya bulenya Michelle itu bisa luluh sama lo. Lo harus dapetin hati bulenya Michelle. Apalagi lo sayang banget sama Michelle, lo juga tulus sama Michelle. Lo harus berjuang itu, lo harus tunjukin itu. Ardi, maju. Iya, gue udah maju. Apaan sih? Ngurut, Ren. Bantuin gua. Bang, lo yang bener dong, Bang. Ini nih si Ardi nih nggak bantuin gua. Kok gua terus sih? Apaan sih, Kak? Jangan makan mie gua. Lihat gue. Serius dong, guys, yang serius. Kenapa itu bang itu? Lihat tuh si Davin. Apaan? Vin, diem aja lo. Sariawan lo. Serah gua dong. Gua mau ngapain juga bukan urusan lo. Ya, biasa aja dong lo, masa nyolot gitu. Ini apaan sih? Udah kenapa sih pada santai? Vin. Udah, lo pesan aja. Mau pesan minuman, makanan, cemilan, apapun lo pesan aja. Mana pelayannya?
Pokoknya lu pesen yang banyak, nanti yang bayar Aldino, oke? Yoi. Man, kok gua sih? Ya lo aja kali. Lu sama temen hitung-hitungan banget. Ya anggap aja ini tuh welcome buat Davin. Jangan malu-maluin gua dong. Gantian deh kalau enggak, hari ini lu, terus besok Rehan, habis itu Ardi, Bambang, Oik. Lu? Gua nggak usah deh. Betul. Iya kan, betul kan? Gue sih oke aja. Asal ditraktir Aldino. Al, mie ayam pakai nasi ya. Enak aja ogah. Pelit lu. Tahu Banyak lu. duit juga. Pelit. Apaan sih? Ntar gua kalau berdiri nggak fokus gua, awas. Yang bener dong mainnya. Biasanya jam-jam segini gue udah di food truck bareng anak-anak geng kabel. Kita juga banyak bercandaan sih, tapi jauh lebih berfaedah karena sambil jualan dan jalanin bisnis bareng-bareng. Nggak cuman hahihi kayak geng anak IPA gini. Gue nggak ngerti dan jadi makin ragu. Apa ini bener-bener pilihan yang paling tepat buat gue join sama geng anak-anak IPA? Gue sadar, pasti anak-anak geng kabel kecewa sama sikap gue yang kayak gini. Gak mau ya kak, udah nganterin gue pulang. Sorry selalu ngerepotin lo. Gak apa-apa, Ra. Sama-sama. Ya, gue sih senang-senang aja nganter lo. Malah kalau boleh dan bisa sih ngarepnya lebih sekedar nganter. Maksud lo? Ya gue sih nggak suka aja ngeliat lo banyak diem, sedih, murung gitu. Asli ya, Ra. Gue sedih ngeliat lo seperti itu. Aduh Kariko gini ya. Gue tuh harus berapa kali bilang sih sama lo? Ini tuh bukan salah lo, bukan gara-gara lo. Ini semua tuh salah gue, tau nggak? Jadi udah stop, berhenti nyalain diri lo ya. Ki? Sini Ki. Tumben jam segini udah pulang. Emang food trucknya lagi sepi? Ya kalau food truck aman-aman aja sih Pak. Cuma akunya aja yang malas, lemes karena nggak ada Michelle di food truck. Orang aku chat aja nggak dibalas-balas, nggak dilihat-lihat. Emang Michelle kemana? Ya nggak tahu. Gimana mau nanya? Yang tadi aku bilang di chat aja nggak dibalas, nggak dilihat. Apa ini karena masa lalu papa sama bulenya Michelle ya? Hubungan kamu sama Michelle jadi begini? Papa nggak usah mikir kesana lah, udah tenang aja. Nggak, Rifki cuma belum terbiasa aja. Lagi pula kan ayang kerupuk kulit mungkin ketiduran atau lagi sibuk belajar sampai nggak balas chat, kan bisa aja. Ya yang tadi Rifki bilang, Rifki belum terbiasa aja sama situasi hubungannya Rifki sama Michelle yang sekarang ini. Apalagi semenjak ada Bu Lemawar ini ya,
Apalagi sekarang Michelle tuh diantar jemput ke sekolah. Oh itu diantar jemput sekarang? Ya papa doain deh, semoga hubungan kamu sama Michelle baik-baik aja, Ri. Amin. Yang penting ingat pesan papa tuh, kamu harus banyak bersabar sama Bule. sama bulenya Michelle ya. Sabar lagi. Ya udahlah, kalau gitu Rifki masuk dulu ya ke kamar. Ya udah istirahat ya. Iya, Pak. Ya. Walando, bule itu lo nggak nyangka. Ternyata kamu udah kenal sama si Brian. Brian bule. Alah, kenapa sih yo? Nama anak-anak zaman sekarang lo kok wangel-angel banget. Lainan angel atuh Bu Nyonya. Itu mah lidah Nyonya yang kaku, makanya dilemesin. Syah, Supirman ini mesti lo. Saya itu lo nggak nanya pendapatmu. Fokus aja kamu tuh nyetir. Iya Nyonya, iya. Alah, lele, cang ganteng. Duk, si Brian itu loh, anaknya ganteng banget yo. Meskipun tampangnya londo-londo gitu, Duk. Oh, tapi dia tuh sopan santun, terus baik banget gitu. Apalagi tadi boleh denger yo, dia itu pernah nyelamatin kamu waktu pas apa tadi, Duk? Paralayang. Wah, itu berarti cowoknya wis keren itu, Duk. Laki-laki kayak gitu, Duk, itu pilihan terbaik. Maksud bule? Alah, Duk, masa lo dari tadi bule ngomong kamu nggak ngerti-ngerti. Maksud bule, Duk, kamu itu cocok banget. Cah Bagus itu tuh cocok banget sama kamu, Cah Ayu. Lo mendingan sama dia, Dok. Jelas-jelas kok dia tuh baik, sopan sama bule. Lah daripada itu, si Ripiki anaknya Mas Roy itu, halah, arek betik gitu, Dok, wis kap. Bule nggak boleh kayak gitulah. Bule tuh nggak boleh nilai orang yang bule nggak kenal. Coba aja bule kenal sama Rifki. Bule juga pasti sadar kalau Rifki itu baik pisan. Baik pisan opo. Kak Kiron, Dok, bule itu loh, udah tahu dari gayanya itu loh. Anaknya itu nggak baik. Kamu ngomong baik, soalnya kenapa? Soalnya kamu wis bucin, Dok. Buah jatuh itu, Dok, nggak jauh dari pohonnya. Pasti dia itu mirip banget sama bapaknya, sama si Mas Roy itu. Nah, kan masalah bule sama Om Ron nggak ada hubungannya sama Rifki. Rifki juga nggak tahu apa-apa. Kamu kenapa sih, Dok? Kok kamu ketularan Supirman? Dikit-dikit jawab. Mbok kamu itu jadi anak perempuan itu manut ae wis sampai bule. Manut aja, Dok. Wis talan, Dok. Pokoknya kamu tuh harus manut sampai bule. Pokoknya bule nggak seneng kalau kamu tuh sama si Rifki itu. Orang ibu aja nggak pernah ngelarang aku jalan atau dekat sama Rifki. Dok, denger ya. Sekarang walimu adalah bule. Jadi kamu harus nurut sama bule. Kamu harus ikut peraturannya bule. Pokoknya kamu tuh di bawah kontrolnya bule saiki. Kalau bule udah bilang nggak suka sama anaknya si Mas Roy, si Ripiki itu, ya wes, berarti kamu nggak boleh deket sama dia karena bule nggak suka.